Jumat Agung ini, kita mau datang kepada hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, menghadap kepada Tuhan. Betapa Dia Allah yang baik bagi hidup kita, terlalu baik. Kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidup. Ku kagumi kau Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku.
tak terbatas dalam hidup kami. Kau punya 1001 macam cara menolong. Satu-satunya Tuhan yang kami andalkan hanya Engkau, Tuhan. Hidupku tak terbatas kasih-Mu, tak terduga, tak terduga. sudah menebus hidup kami, Tuhan. Yang dulu kami jatuh ke dalam dosa, sekarang Kau angkat kami di dalam kekekalan bersama dengan Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang mampu, dan sampai kapan
hatimu, angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau kagumi, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Sampai ku akui. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, Kau Tuhan, Kau ku kagumi. Amin. Hanya Engkau Tuhan. Sampai kini ku akui, kami mengakui kasih-Mu tidak ada duanya bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Hari ini bukan ibadah biasa. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tapi karena Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kita, Dia sudah mengubahkan hidup kita. Yang dulu kita manusia lama penuh dosa, sekarang kita menjadi manusia yang baru, yang hidup kudus berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu berikan sorak-sorai kemenangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Hey. Amin. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan di amin, mati bagi
Engkau Allah yang baik, Yesus. Yes. Sungguh kau mempesona, katakan di hadapan Tuhan. Amin. Kau buktikan dirimu. Yesus sudah mati, Yesus bangkit, dan kita dijadikan lebih dari pemenang. Amin. Anda semua yang ada di sini, Anda semua lebih dari pemenang. Katakan kiri kanan, kau lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan. Jika Allah di, amin.
kepalamu. Yes, Yesus, Yesus Raja segala raja. Katakan haleluya. Amin. Duduk dalam kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, sebentar kita akan menerima penjamuan kudus, tapi sebelum itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita dan jiwa kita hanya tertuju kepada Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman itu menetap di dalam hati dan pikiran kita, dan kita boleh melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Firman sudah menjadi manusia, menebus dosa dan bangkit bagi kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita.
kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Ketika Dia ada, kita punya hidup, kita ada terang di dalam hidup kita. Firman Tuhan ke Pak Ferry. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Anak Kudus Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada kami ya Tuhan, untuk datang beribadah di tempat-Mu, rumah-Mu yang kudus ini. Kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat menerima firman kebenaran-Mu itu, dan firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Bapa, biar juga Tuhan mengurapi pelayan firman pada saat ini. Biar Tuhan menjamah Bapak Pendeta, biarlah hikmat yang hanya daripada-Mu. Biarlah apa yang disampaikan firman kebenaran-Mu ini ya Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Mampukan pendeta ya Tuhan, berikan kekuatan senantiasa. Biarlah apa yang disampaikan ini ya Tuhan menjadi kekuatan firman kebenaran yang hanya daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Tutup bungkus kami semuanya dengan darah yang kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dengan firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Iya,
Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Biasa di luar atau bagaimana? Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Hari ini semua gereja-gereja bahkan seluruh dunia mereka memperingati Jumat Agung, ya, di mana Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita semua. Sebelumnya saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita akan melihat tayangan sebentar yang akan kita lihat supaya kita lebih mengerti firman Tuhan yang akan sampaikan. Bisa dimatikan belakang? Iya, lengkap semua. Biar enak. Seharusnya kitalah yang mengalami penganiayaan karena dosa-dosa kita. Tapi oleh karena kasih-Nya, Dia mengalami penderitaan yang luar biasa untuk kita. Dia sudah menderita, dianiaya, dimahkotai duri, bahkan dia harus memikul salib yang begitu berat. Darahnya tertetes untuk menebus, menyucikan dosa-dosa kita. Kita ditebus bukan dengan darah, bukan dengan emas perak, bukan barang yang fana, tapi ditebus oleh darah Yesus, darah yang kudus, darah yang tidak cacat celah. Dia yang tidak berdosa jadikan dosa oleh karena kita, supaya kita yang berdosa ini benar-benar mereh hidup yang kekal oleh pengorbanannya. Dia harus tergantung di atas kayu salib. Tubuhnya tercabik-cabik supaya oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh.
Mari kita akan renungkan tadi. Mengapa sih Yesus harus mati di atas kayu salib? Ini tema yang saya sampaikan pagi ini. Apakah karena dia dikhianati oleh Yudas Iskariot? Atau karena Yesus dibenci orang-orang Yahudi? Atau karena Yesus dibunuh oleh prajurit-prajurit Roma? Bukan itu. Tapi Yesus dia mati di atas kayu salib. Dia rela mati bagi kita yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Amin. Kalau saya lihat ini mesti nangis. Pada berapa kali ditayangkan. Karena penderitaannya begitu luar biasa. Sebenarnya kitalah yang mengalami hal seperti itu, tapi dia rela menggantikannya posisi kita, mengalami penderitaan yang luar biasa karena dengan maksud bahwa dia supaya kita diselamatkan. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Yang pertama karena Yesus rela mati bagi kita orang yang berdosa supaya kita diselamatkan. Amin. Kita baca Roma 5 ayat 6 sampai 10. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Terus, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang-orang benar, tetapi mungkin untuk orang-orang baik ada orang yang berani mati. Jelas ya? Dikatakan orang berani mati oleh karena dikatakan di sini karena ada orang yang baik tadi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dia mati untuk kita orang yang berdosa. Kristus mau mati untuk menanggung kutuk kita. Kita yang hina, kita yang penuh dosa, tapi dia rela karena dia mengasihi kita. Amin. Yang jelas, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa ini loh. Karena kita ini orang-orang yang berdosa, dia rela mati untuk menggantikan kita. Terus lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, ya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Ya, ini diselamatkan oleh karena karya Kristus, oleh pengorbanan Kristus. Yang kedua, mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Bapak Ibu yang terkasih, hukuman yang terberat bagi orang yang jahat, orang kelas kakap atau pembunuh, hukuman berat adalah hukuman mati. Kalau hukuman 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun masih belum. Hukuman maksimal, ya, itu mati. Masih seumur hidup masih belum. Hukuman yang maksimal bagi orang yang berdosa, bagi orang yang jahat, itu hukumannya mati.
Kalau di Indonesia dieksekusi. Ya, di zaman Tuhan Yesus disalibkan. Ini loh, ya. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Jelas, ya. Dikatakan tadi hukuman yang terberat bagi orang yang jahat pembunuh yaitu hukuman mati. Padahal Yesus tidak disamakan dengan penjahat sekitarnya kiri kanan, ya, di Bukit Golgota. Yang sebelah kiri, penjahat sebelah kiri, sebelah kanan. Yesus disalibkan sampai mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita manusia yang berdosa ini. Amin. Dia mati untuk menggantikan posisi kita yang berdosa ini. Roma 6 ayat 23. Coba kita baca. Dari ini nanti kita akan mengerti. Roma 6 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama 2-3. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini loh, upah dosa adalah maut, adalah kematian kekal. Kalau kita berdosa, pasti otomatis dikatakan hukumnya maut, kematian kekal. Ya, tidak ada cara lain untuk menebus dosa manusia, yaitu dengan cara Yesus harus mati di atas kayu salib supaya kita menerima hidup yang kekal. Amin. Loh kok tak amin? Amin. Ini loh, ya, upah dosa maut. Kalau Tuhan Yesus tidak menebus kita, otomatis bahwa kita itu akan mengalami kematian kekal. Tempatnya bukan surga tapi neraka yang kekal. Tapi oleh karena Dia mengasihi kita, Dia rela menggantikan posisi kita, ya, untuk mati di atas kayu salib tadi. Kalau tidak, maka jelas ya, tadi sudah saya jelaskan, manusia akan menerima hukuman yang kekal atau kematian yang kekal di neraka tadi. Kematian adalah hukuman maksimal atas dosa manusia tadi. Kematian kekal tadi jelas hukuman maksimal atas kita orang yang berdosa. Yohanes 10 ayat 17-18 kita akan pelajari. Yohanes pasal 10 ayat 17-18. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima daripada Bapakku. Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia bisa memberikan nyawanya, Dia bisa mengambil nyawanya kembali. Karena Dia atau Yesus bukan, ya, adalah sumber kehidupan kita. Amin. Ini loh. Karena Yesuslah sumber kehidupan kita. Bagaimana Dia bisa memberikan nyawanya? Bagaimana Dia bisa mengambil nyawanya kembali? Inilah pribadi Allah. Amin. Yang mau menyelamatkan kita semua. Kalau Yesus memberikan nyawanya bagi kita, masa sih Yesus tidak memberikan apa yang kita butuhkan bagi kita? Amin. Ini loh, nyawanya tok dikasih nol. Apalagi dikatakan jelas, tadi saya tulis bahwa kebutuhan kita pasti Tuhan cukupkan. Amin. Tuhan pelihara. Kematian Yesus bukti kasih Allah pada kita. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca Yohanes pasal 3 16-18. Dua, tiga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ini loh, inilah bukti bahwa Allah mengasihi kita. Bukti kasih Allah bagi kita karena kedatangan Yesus di dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Kalau kita percaya bahwa Kristus, maka kita akan kepada Kristus, maka kita akan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Ya, ini Roma 8:32. Roma 8 ayat 32. Mari kita baca lagi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ya, Bapa rela memberikan anaknya untuk kita, apalagi Bapa tidak memberikan kebutuhan apa yang kita perlukan. Ini dia akan memberikan kita semua. Firman Tuhan jelas dikatakan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Yang ketiga, mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Yesus mati tergantung di kayu salib supaya kita menerima janji Allah, yaitu supaya berkat Bapak Abraham itu sampai kepada bangsa lain, termasuk sampai kepada kita. Galatia 3:13-14. Galatia pasal 3, 13, 14. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikannya. Ini loh. Yang ketiga jelas bahwa mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib tadi, supaya kita menerima janji Allah, yaitu supaya berkat Bapak Abraham itu sampai kepada bangsa lain, yaitu juga sampai kepada kita. Amin. Ini loh, luar biasa. Ya, ada berkat-berkat yang Tuhan berikan tadi. Ya, supaya apa yang dijanjikan Bapak Abraham itu sampai kepada berkat, sampai ke kita terima masing-masing. Ya. Kita selamat oleh karena kasih karunia Allah. Amin. Di orang di luar kita, ya, supaya mereka selamat, mereka amale harus banyak, tidak, ya. Firman Tuhan jelas, ya. Kasih karunia adalah tadi keselamatan yang Tuhan berikan itu kasih karunia Allah. Karena tidak ada jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai ke Bapa, ke surga selain lewat Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada dia akan hidup walaupun dia mati. Dia akan dibangkitkan, dia akan menerima hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kita semua. Kita akan belajar kasih karunia itu apa sih? Pemberian yang kita terima sebenarnya kita tidak layak untuk menerima. Kasih karunia seperti itu. Pemberian, kalau saya memberikan ini kepada Bu Edi misalkan, itu bukan kasih karunia, ya. Tapi kasih karunia itu pemberian yang Tuhan berikan, sebenarnya kita nggak layak yang menerima itu, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan saja, maka Tuhan memberikan putranya tadi untuk kita semua, supaya kita menerima hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu merupakan kasih karunia dari Bapa, dari Tuhan kita. Amin. Ya, selanjutnya, semua oleh karena kemurahan Tuhan.
Bagaimana sekarang? Bagaimana respon kita yang sudah menerima kasih karunia keselamatan itu? Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Bagaimana respon kita yang sudah menerima kasih karunia keselamatan itu? Ya. Matius 22 ayat 37 38. Sudah? Matius pasal 22 ayat 37 38. Mari kita baca bersama-sama. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bagaimana respon kita ya yang sudah menerima kasih karunia keselamatan itu tadi? Respon yang pertama, mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Katakan kiri kanan, engkau harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya, salaman sih. Ya, ya, harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Tidak setengah-setengah. Kasih Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, akal budi kita. Amin. Harus seperti itu. Kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Amin. Ya. Saya lihat itu kalau hujan ya, itu kelihatan. Ya, kelihatan. Bagaimana tipe orang tersebut ya. Hujan rintik-rintik aja wis gak mau berangkat. Ya, nggak berangkat ibadah tapi nyangking kemul ya, nyangking selimut. Melungker ya. Tapi di sini nggak ada kok ya. Di sana sini ada. Ya ini loh, iya di kutub katanya, kutub utara. Ini ya, mulai hari ini ayo mari kita saat ini lebih lagi kita mengasihi Tuhan. Waktunya kita ibadah, yuk kita ibadah dengan sungguh-sungguh. Amin. Lakukan ya, kerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan, karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu merupakan kasih karunia Tuhan yang diberikan untuk kita. Jangan sia-siakan. Amin. Ini nanti ya, walaupun hujan aku harus tetap berangkat. Amin. Untung puji Tuhan hari ini saya kepingin Tuhan berikan cuaca yang baik supaya jemaat itu semua bisa hadir, di mana untuk memperingati engkau mengalami penderitaan yang luar biasa, penganiayaan yang luar biasa, bahkan engkau mau disalibkan untuk kami ini. Ya, seperti tadi bagaimana penderitaannya. Ya, bahkan dia sampai disalibkan, bahkan sampai dia mati untuk kita semua. Masa sih aja badai sedikit, hujan sedikit nggak berangkat. Amin. Mau? Semangat lagi? Iya. Selanjutnya, iya. Lanjut yang kedua, mari kita mau hidup, mau berubah menjadi manusia yang baru. Efesus 2 15-16. Jadi kita harus mau berubah. Ya. Efesus pasal 2 15-16, mari kita baca bersama-sama 2-3. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ditentukannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan menyiapkan perseteruan pada salib itu. Tuhan kendaki setelah kita benar-benar menerima keselamatan, ya, kita harus benar-benar mau hidup berubah menjadi manusia yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Amin.
Karena semenjak manusia jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Allah itu terputus karena dosa. Tapi oleh karena Yesuslah, oleh karena darah Yesus menguduskan, mengampuni dosa-dosa kita, memperdamaikan kita dengan Allah kembali. Seperti kematiannya kita tahu bagaimana. Ya, pada waktu kematian, baca Matius, ya, tirai bait Allah itu terbelah, yang memisahkan ruang Maha Kudus, ruang Maha Suci. Tidak sembarang orang yang mau masuk ruang Maha Kudus itu orang imam-imam tertentu. Ya, tidak sembarang orang bisa masuk di ruang yang kudus. Ada jaraknya, ada pemisahnya. Tapi karena kasih Kristus tadi, kematiannya, tirai bait Allah terbelah, menandakan bahwa siapapun boleh datang kepada Tuhan. Amin. Tidak ada batasnya. Oleh karena Yesus. Amin. Ini kita patut bersuka cita. Siapapun, nggak harus pendeta, cari Tuhan aja yang diperkenankan, enggak, semua kita, karena Yesus sudah menebus kita. Amin. Dia penggantinya, ya, sehingga siapapun boleh datang kepada Tuhan. Ini. Jadi yang kedua tadi, kita harus benar-benar hidup kita berubah menjadi manusia yang baru. Contohnya Zakius, setelah berjumpa dengan Yesus, akhirnya dia berubah. Dulu itu pelit, ya, kikir, bahkan suka merugikan banyak orang. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, Tuhan datang ke rumahnya, dia sampai mengatakan bahwa sebagian kekayaannya mau diberikan untuk orang-orang. Bahkan mungkin ada yang dirugikan, saya mau mengembalikan. Dia mau berubah. Seperti juga Paulus atau Saulus yang dulunya menganiaya murid-murid Yesus. Tapi setelah berjumpa secara pribadi, akhirnya dia bertobat, tidak memusuhi anak Tuhan. Dia menangkap anak Tuhan, bahkan masukkan penjara, enggak. Akhirnya dia justru dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan melalui Paulus. Saulus diganti Paulus setelah bertobat, lahir baru, akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Ini yang Tuhan kendaki hidup kita. Orang perempuan Samaria pada waktu ketemu Yesus di sumur, orang Samaria hidup enggak benar. Dia memiliki suami, ya, 5 orang. Yesus tahu, tapi justru Yesus datang kepada dia, orang yang berdosa seperti kita ini. Amin. Datang kepada kita, mencari kita, supaya orang berdosa itu diselamatkan. Kita menerima keselamatan oleh karena Yesus. Amin. Supaya benar-benar kita hidup yang baru. Kita benar-benar bisa menjadi contoh, menteladani Kristus selama Yesus ada di bumi ini. Kita juga mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita mau menjadi teladan, kita mau menjadi terang. Amin. Supaya lewat kehidupan kita banyak orang-orang yang percaya sama Yesus. Itu yang Tuhan rindukan, ya. Banyak orang yang lainnya lewat kesaksian-kesaksian, ya, setelah berjumpa dengan Yesus akhirnya berubah total. Ya, kita tahu kesaksian Pak Bambang di belakang Pak John. Kalau cerita masing-masing, waduh, notok katanya. Ya, apalagi Pak John ceritanya. Tapi benar-benar setelah Pak John, Pak Bambang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, benar-benar mau berubah menjadi hidup yang serupa dengan Kristus. Karakternya berubah total. Amin.
Itu yang Tuhan rindukan pagi ini. Ya. Di samping yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Respon apa sekarang kita sudah menerima keselamatan? Yang pertama tadi jelas apa? Kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita harus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Ya. Yang kedua, supaya kita mau hidup berubah menjadi manusia yang baru. Amin. Ini yang Tuhan rindukan. Nah, saya perpanjang. Firman jelas tadi. Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Yang pertama, karena Yesus rela mati bagi kita orang-orang berdosa, supaya kita mendapat keselamatan. Orang berdosa hukuman yang maksimal yaitu hukuman mati. Maka Yesuslah menggantikan posisi itu. Benar kita yang harus menerima hukuman mati itu. Mati yaitu mati tadi kekekalan. Ya. Dalam kematian kekal. Dia menggantikan kita. Karena tidak ada cara lain untuk menebus dosa manusia, yaitu dengan cara Yesus harus mati di atas kayu salib supaya kita menerima hidup yang kekal tadi. Yang ketiga, Yesus mati tergantung di atas kayu salib supaya kita menerima janji-janji Allah, yaitu supaya berkat Bapak Abraham itu sampai kepada kita semua. Bagaimana respon kita tadi? Ada dua hal, yaitu kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi. Yang kedua, mari kita mau berubah menjadi manusia yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang worship leader singer untuk menyanyikan pujian.
Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Amin. Menikmati kehadiran. Nyanyikan segenap hatimu. Ku nyanyi Hosana. Amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani sembahmu. Nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana. Amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani sembah. Kaum wanita nyanyikan ini, kaum pria menyembah Tuhan. Nyanyikan segenap hati, jangan melihat kiri kanan. Fokus pribadi dengan Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Gantian kaum pria nyanyikan pujian ini, kaum wanita menyembah Tuhan. Ku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadirat-Mu. Nyanyi sama-sama. Nyanyi amin. Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani sembahku. Nyanyi Hosana. Nyanyi Hosana. Benar Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani sembah. Kaum pria dulu, kaum wanita menyembah Tuhan. Pujilah Aku. Ayo nyanyikan segenap hatimu. Resapi pujian. Haleluya. Selidiki Tuhan. Selidiki batinku dan hati. Kaum wanita, kaum pria menyembah Tuhan. Benarkah dari hati yang dalam engkau mau mencintai Dia, engkau mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh? Benarkah engkau ingin selalu dekat kepada Yesus? Sama-sama nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani
sembah nyanyi hosana, nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Sungguh kami mengucap syukur padamu Tuhan. Tiada kata yang dapat kami ringkas untuk mengutarakan betapa Engkau baik dalam kehidupan kami. Sungguh Tuhan, tak ada yang dapat kami lakukan untuk dapat balas kebaikan atas hidup kami. Kami hanya bisa bersyukur, kami hanya bisa berterima kasih, kami hanya bisa menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu luar biasa bagi kami, yang mengingatkan kami untuk memberikan hati kami, untuk memberikan hidup kami padamu, sebagaimana Engkau telah memberikan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang telah Engkau kerjakan bagi kehidupan kami. Karena sejatinya hidup ini bukan tentang kami, tapi hidup ini adalah tentang Engkau. Bagaimana kami dapat menyenangkan hati, bagaimana kami dapat taat kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa. Pada hari yang indah ini, Kau mengundang kami kembali untuk datang di perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kami teringat kembali 2025 tahun yang lalu. Engkau rela tergantung di atas dosa untuk menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Sungguh terima kasih Tuhan atas apapun yang telah Kau kerjakan buat kami. Kami memberikan hati kami memberikan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Meskipun kami sadar Tuhan, hati kami masih jauh dari sempurna, hidup kami masih jauh dari sempurna, tetapi Engkau Allah yang mengetahui kedalaman hati bahwa kami mau mengasihi Engkau lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan. Berkati juga Tuhan perjamuan kudus pada pagi ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh menerima tubuh dan darah-Mu. Biarlah perjamuan kudus pagi ini kembali membuat hidup kami baru, hati kami baru, sehingga Engkau akan bangga melihat kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk semua hal yang telah Kau kerjakan buat kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Sambil menunggu, kita akan pujikan lagu yang terakhir tadi. Kita siapkan hati menerima tubuh dan darah Kristus. Bila ini bentuk penghormatan kita kepada Bapa. Dia satu-satunya Allah yang layak diibadahi. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan.
Bapak Ibu yang sudah menerima perjamuan kudus, silakan berdiri di hadapan Tuhan. kita akan makan dan minum tubuh dan darah Yesus untuk memperingati bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dengarkan firman Tuhan. Ketika mereka, yaitu murid-murid Yesus, sedang makan bersama Yesus, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Ia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak Ibu yang terkasih, percayakah bahwa apa yang di tangan kita ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita akan makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Sudah itu ia mengambil cawan, ia mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, kepada murid-murid Yesus, dan ia berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa." Bapak Ibu yang terkasih, percayakah bahwa apa yang di tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Kita percaya, mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Tetap bangkit berdiri, kita mengucap syukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, sembah Dia.
kami ini hina di hadapan-Mu, tapi Engkau mengangkat kami begitu berharga seperti biji mata-Mu. Terima kasih Bapa untuk perjamuan yang indah ini mengingatkan kami akan Engkau dan pengorbanan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari jemaat Tuhan katakan haleluya. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Silakan Bapak Ibu bersiap-siap dan juga petugas persembahan mempersiapkan diri. Bu Evi boleh berdoa untuk persembahan kita. Kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu Bapa dalam surga, Bapa kami dalam nama Yesus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih buat segala kasih dan karunia-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Engkau rela mengorbankan diri bagi kami yang hina ini, menebus setiap dosa-dosa kami. Amin. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Dan kami juga telah melakukan perjamuan kudus Tuhan, melambangkan tubuh dan darah-Mu yang suci buat kami Tuhan, untuk penebusan dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya pada saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan syukur kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh mempergunakannya Tuhan dengan penuh sukacita semuanya karena kasih anugerah-Mu dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan
kagum akan Tuhan kita? Dia begitu mempesona dan luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, apakah ada pengumuman, Pak? Ada? Boleh. Siapa yang menyampaikan? Pak John. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus hari ini. Yang diberkati boleh sama-sama kita lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Baiklah, saya akan membacakan pengumuman untuk minggu depan. Seminggu ini ya. Ya, seminggu ini. Hari Minggu besok tanggal 20 April 2000. Oh iya, Sabtu dulu belum ini. Doa fajar. Ya, Sabtu tanggal 19 April. Doa fajar dimulai pukul 5. Firman Tuhannya Bapak Edi Santoso, WL-nya saya sendiri. Monggo Bapak Ibu yang tergerak, semestinya setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita semua yang tergerak, kita boleh sama-sama datang. Kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Yang kedua, hari Minggu. Minggu tanggal 20 April 2025, firman Tuhan Pendeta Eko Nugroho. WL-nya Saudari Angel, singernya Saudari Katarina dan Ibu Rosana. Untuk musiknya Bapak Aji. Rabu tanggal 20 April 23 bener sini. maaf Rabu tanggal 23 April firman Tuhan Evangelis Budi Kuncoro, WL-nya saya sendiri, singernya Ibu Maya dan Ibu Ida, yang main musik Bapak Aji. Sudah? Mungkin ada tambahan lagi Bapak Edi? Baiklah, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung hari ini sudah mendekati selesai Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, doa syafaat untuk bangsa dan negara tercinta Indonesia ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang disegani dunia, bangsa yang rakyatnya selalu rukun, jauh dari kata perpecahan Tuhan. Biarlah pada waktunya nanti kita semua boleh memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh pemimpin negeri ini, baik dari presiden, wakil presiden, kementerian hingga jajaran yang paling bawah, baik yudikatif, eksekutif Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, kiranya Tuhan memberikan roh hikmat, roh yang takut akan Engkau, roh yang akan senantiasa menjalankan tugas-tugas jabatannya dengan baik, agar mereka dapat membawa masyarakat rakyat Indonesia ini semakin maju, sejahtera. Tuhan, Engkau juga memberikan kesehatan bagi seluruh mereka pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan. Berikanlah kepada mereka hati yang selalu takut dan taat gentar akan Engkau Tuhan. Begitupun kami juga mau berdoa Bapa untuk saudara-saudari kami, teman-teman dalam seiman dalam Yesus. Kami berdoa apabila ada gereja-gereja sulit untuk mendirikan izin, mereka kesulitan beribadah Tuhan, Engkau menyediakan mereka Tuhan tempat beribadah. Engkau menggerakkan hati para pemimpin yang mempunyai kewenangan untuk berikan izin Tuhan. Berikanlah izin untuk peribadatan mereka Tuhan, agar kami semua senantiasa selalu dapat bersama-sama dapat memuji Engkau Tuhan dengan segala ketenangan dan dengan penuh aman Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Surabaya dan kota Sidoarjo, karena damai sejahtera kota kami adalah damai sejahtera kami juga Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Gembala Edi, Bapak Edi, agar dapat kiranya Tuhan memberkati apapun yang Bapak Edi kerjakan. Tuhan,
Jadikan semuanya berhasil. Engkau memberkati pelayanannya Bapa, agar semakin hari semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Engkau juga memberkati keluarganya, pendidikan anak-anaknya. Kami percaya kami memiliki Tuhan Allah kami yang maha murah dan maha memelihara. Kami percaya Bapak Edis keluarga Engkau pelihara dengan segala kecukupannya. Bapak, kami juga berdoa untuk Bapak Budi Kuncoro yang sudah dengan kerelaan hati menyediakan tempat ini untuk kami dapat beribadah dengan baik, dengan aman, dengan nyaman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Bapak Budi sekeluarga, memberkati setiap usahanya Tuhan. Engkau menjadikan semuanya berhasil Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tetangga kanan kiri depan belakang tempat ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Biarlah keberadaan tempat ibadah ini juga dapat menjadi berkat bagi mereka. Terkhusus juga Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan. Apabila ada jemaat yang saat ini sedang mengalami suatu penyakit, Engkau memberikan kelegaan. Apabila ada jemaat yang sedang mengalami kesesakan, Engkau memberikan jalan keluar bagi para jemaat yang sedang mengalami suatu persoalan. Engkau juga menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang belum memiliki tempat tinggal ya Allah Bapa. Engkau menyediakan pekerjaan bagi mereka, jemaat-jemaat yang belum memiliki pekerjaan. Tuhan, sediakanlah pekerjaan yang terbaik buat mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh yang terlibat Tuhan untuk dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Baik pemain musik, WL, singer, multimedia, dan semua yang terlibat Tuhan, Engkau berkati. Yang terpenting Tuhan dari semua ini Tuhan, berkatilah rohani kami, agar kami semakin hari boleh semakin benar-benar mengasihi Engkau, mencintai Engkau dengan segenap hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada Jumat Agung hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Puji
ini kita berdoakan. Mungkin ada yang ulang tahun bulan ini yang belum didoakan. Bu Eni silakan maju. Ada lagi? Kalau saya nggak diingatkan, saya pasti lupa ya. Silakan sini. Mari yang lainnya mengarahkan tangan kita di sini, Pak. Ya, Mas Sanjaya, yang lainnya silakan. Bu Gembala, Bu Eva. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita ulurkan tangan pada Ibu Eni yang bulan ini ulang tahun. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan, hari ini di mana kami bersama-sama mengulurkan tangan khususnya untuk Bu Eni Tuhan, di mana hamba-Mu sedang ulang tahun, Kau memberikan nambah satu usia Tuhan. Bu Eni sangat bersyukur karena selama 1 tahun Engkau sudah memelihara kehidupan keluarga besarnya, baik suami, anak, cucu, menantu, bahkan sampai hari ini ada oleh karena pemeliharaanmu, oleh karena kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah dengan menambahkan usia 1 tahun ini, di tahun berikutnya kami serahkan khususnya hamba-Mu. Kiranya Engkau berikan hikmat, akal budi. Berikanlah Tuhan karunia-karunia baru untuk melengkapi hamba-Mu di dalam pelayanannya. Jadikan istri yang baik, jadikan orang tua yang baik bagi anak-anaknya Tuhan. Biarlah tambahkan supaya mulai hari ini hamba-Mu ini terus lebih mengasihi Engkau, mencintai lebih lagi. Ada gairah lagi, rohnya menyala-nyala, memiliki kasih yang mula-mula kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu, pagar ringan tembok berapi-Mu. Dan biar apapun yang Ia kerjakan mulai hari ini dan seterusnya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bu Eni diberkati, anak suaminya diberkati, anak cucu menantunya diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Begitu pula Tuhan, kami ucap syukur bahwa Engkau sudah mimpin ibadah ini dari awal tangan sampai akhirnya. Berkati setiap tangan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati yang sudah ambil bagian melayani, worship leader, singer, pemain musik, kolektan, multimedia, usher. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami Tuhan. Engkau menyertai, Engkau melindungi, antar kami sampai tiba ke rumah kembali dengan selamat, tidak kekurangan satupun. Engkau melihat setiap tangan kami terangkat Tuhan. Sebelum kami akan kembali Tuhan, kami sadar, kami tahu siapa kami Tuhan. Kami butuh uluran tangan-Mu untuk memberkati setiap kami. Bapak Ibu yang terkasih, kini pulanglah. Diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, usaha-Mu, pelayanan-Mu. Diberkatilah Engkau di ladang maupun Engkau di manapun berada. Bahkan Engkau akan diberkati sehingga anak cucu-Mu tidak akan minta-minta roti. Engkau akan dijadikan kepala bukan ekor, Engkau akan naik bukan turun. Itulah janji Tuhan. Kalau Engkau hari ini mendengarkan firman Tuhan dan Engkau melakukan dengan setia, maka berkat ini Engkau akan terima. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di Minggu Paskah 2 hari mendatang.